kita tetap terus meneruskan amanah dari rakyat ini untuk membongkar yang namanya ijazah palsunya Jokowi. Tetapi Rismon sudah merendahkan dirinya pada titik yang dia sulit untuk bisa tegak berdiri, apalagi mendongak kepada masyarakat. Jadi konteks pengkhianatannya itu? Ya, dia telah berkhianat pada ilmu yang dia yakini. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Oleh karena itu, temuan saya sebelumnya yang telah melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Ini ada banyak perdebatan-perdebatan. Karena itu maka kalau Anda ingin tulus minta maaf, maka Anda datang, gentle, tunjukkan bahwa benar Rismon Hasolosianiper keliru selama ini. Pertanyaan yang paling penting adalah ketika dia mengajukan atau meminta restoratif justice, apakah dia berada dalam kehendak bebas, ya? Apakah dia berada dalam tekanan? Rismon Hasolosianiper tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi mengajukan restoratif justice mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Rismon meminta maaf kepada Joko Widodo terkait penelitian yang dibukukan dalam Jokowi's White Paper. Lantas apa alasan Rismon memilih restoratif justice dan meninggalkan Roy Rismon Tiva? Apakah ada kaitannya dengan dilaporkannya Rismon ke polisi terkait ijazahnya? Saya Diandra Mukni, inilah Interupsi. Baik pemirsa, pada malam hari ini kami sudah kedatangan 4 narasumber. Di sebelah kiri saya sudah ada Mas Roy Suryo, sahabat dari Rismon Hasolosianiper. Bagaimana kabarnya malam ini, Bang? Alhamdulillah, dan tetap sahabat saya. Masih tetap jadi sahabat? Iyalah, kan ini bulan baik dan kita mendoakan moga-moga Rismon itu dapat hidayah. Amin. Gitu. Baik, selanjutnya ada Bung Ahmad Kozinudin, pengacara Roy Suryo CS. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bang? Alhamdulillah, baik. Ya. Baik. Selanjutnya di sebelah kanan saya sudah ada Bung Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Bagaimana malam ini, Bang? Alhamdulillah baik juga, Mbak. Baik, dan selanjutnya ada Bung Rasman Arif Nasution, Ketum Kami Jokowi Gibran. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rules of the game-nya, kepada para narasumber silakan berdebat, silakan adu gagasan. Jika dikritik gak boleh baper, dan jangan lupa kalau ingin memotong pembicaraan satu sama lain, silakan Interupsi. katakan interupsi. Baik, langsung saja saya mau ke Mas Roy. Ya. Bagaimana tanggapannya pengajuan restoratif justice oleh Rismon Ya, meskipun Hasolosianiper? saya tadi bilang sahabat, tapi justru sahabat itu kalau ada orang yang salah ya harus kita katakan dia salah. Atau katakan dia nggak sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Jadi artinya gini, ya itu hak dia untuk dia mengajukan sekarang. Dan moga-moga memang pilihan dia itu adalah pilihan yang terbaik setidak-tidaknya bagi dia dan keluarganya. Ya, bahwa mungkin itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan pilihan kami, tentu. Ya, jadi makanya saya tegaskan sekali lagi, kami tetap beramanah, ya, dan itu saya tegaskan tadi siang. Saya, kemudian juga Bu Kurnia Triwirani, tadi ada Pak Rustam, ya, ada juga kemarin saya ketemu Pak Rizal Fadilah, juga ketemu Dr. Tiva. Kita tetap terus meneruskan amanah dari rakyat ini untuk membongkar yang namanya ijazah palsunya Jokowi. Udah, itu clear. Gak ada masalahnya. Rismon mau kesana kesini begono begini. Sore hari ini katanya dari rumah Jokowi, ya, kemudian mengatakan kalau penelitian terbaru 2 bulan. Penelitiannya kapan? Wong semenjak 2 bulan itu dia sibuk mengedarkan buku kok. Nggak ada kan, kalau penelitian
Ya saya balikan lagi, Bang Rismon kan dulu kan kemudian sempat mengkritik rektor UGM yang kata nggak ada data, nggak ada kan. Lah mana penampilannya juga nggak ada data. Jadi silahkan kalau Bang Rismon mau jelaskan itu, tapi itu tidak mengurangi kami juga tidak mengurangi kesaksian dari para guru besar, ya ada profesor, ada doktor yang sudah dan itu semua dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sah itu di bawah hukum. Dan Rismon pun statementnya itu sudah ada di KIP ketika dia menjadi ahli. Baik. Kemudian di sidang CLS itu nggak bisa dicabut begitu saja dengan statement yang cuman gitu, nggak bisa. Baik. Itu. Baik. Saya ke Bung Freddy, ada bocoran nggak soal tadi hasil pertemuan Pak Jokowi dan Rismon? Ya, jujur sampai sekarang kita belum dapat informasi. Ya, saya juga sudah menanyakan ke sana, tapi belum ada. Tapi kami yakin pasti nggak lama lagi juga kita akan mendapat arahan. Tapi begini, apa RJ yang diajukan Bang Rismon ini, ya itu kan hak hukum ya. Itu sekarang diatur dalam KUHP yang baru, ya ada mekanismenya. Dan kita apalagi sama saya, sama Siantarmen, respect lah dia mengajukan itu hak hukum dia. Ya cuman kan begini, kita sama-sama tahu, ya publik tahu, ya ini kalau dulu kita menyebutnya teroris, sekarang mungkin udah Roy Tifa ya sekarang karena udah nggak ada Rismonnya. Ini kan beliau-beliau ini luar biasa, ya menimbulkan satu tahun penuh ini rame hanya karena kita publik sibuk membahas ini, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan RJ, dengan permintaan maaf yang disampaikan Bang Rismon ini RJ ini kan kembali ke keadaan semula. Apakah dengan RJ permohonan maaf yang diajukan Bang Rismon ini keadaan bisa kembali ke seperti semula? Apakah kehormatan Pak Jokowi, apakah tuduhan fitnah Pak Jokowi itu yang sudah menyebar luas itu, ya dengan permintaan maaf ini bisa kembali begitu saja? Tentu kami selaku pendukung Jokowi berpendapat memang sebagian besar bahkan hampir seluruhnya memang seharusnya memang ini tidak berhenti pada proses RJ. Oke, sebelumnya kan ini ada catatan dari Pak Jokowi, ada 3 orang yang tidak mau dimaafkan oleh Pak Jokowi begitu. Apakah Rismon ini kan jadi salah satunya? Iya, Pak Jokowi tentu dia konsisten di dalam pernyataannya bahwa masalah memaafkan dia pasti memaafkan, apalagi bulan Ramadan begini kami yakin 100% beliau memaafkan Bang Rismon. Tetapi seperti yang Pak Jokowi juga sampaikan bahwa ini sudah masuk ke proses hukum. Tentu proses hukum ada mekanisme yang diatur dalam KUHP saat ini, ya. Ada tahapan-tahapan, ada perjanjian perdamaian. Nanti kita lihat apakah itu ada. Yang kemudian juga di KUHP itu sendiri diatur pasal yang disangkakan itu pasal-pasal apa saja yang tidak boleh dilakukan RJ. Dan ini dengan segala hormat kepada penyidik ini harus diterapkan. Karena ini akan menjadi preseden untuk RJ berikutnya. Ya kalau mekanisme pemberian RJ itu pemberian SP3 itu tidak memenuhi mekanisme itu, maka presiden berikutnya ini akan menjadi presiden buruk. Ya. Gimana Bang? Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Bang Lini. Jadi artinya gini ya, ini harus sesuai dengan hukum. Jangan sampai nanti biar kuasa hukum saya, Pak Kosinudin yang akan menyampaikan. Jangan sampai statement ini muncul. Jadi ada RJ restoratif justice ala-ala Solo gitu ya gitu. Jadi semua nggak sesuai. Ala-ala Solo tuh nggak sesuai. Mau pakai KUHP yang baru atau KUHP yang lama, semua nggak sesuai. Kalau mau dipakai KUHP ya yang baru itu ada syaratnya, bahkan yang sebelumnya Egy Sujana dan DHL juga nggak masuk. Wong Egy juga pernah masuk gitu loh. Jadi nggak berlaku kan untuk orang yang pernah masuk gitu. Nah kemudian kalau pakai yang lama ya itu juga nggak ada aturannya. Adanya waktu itu di aturan di Perkapolri. Nah jadi artinya adalah saya setuju untuk kemudian benar-benar clear. Dan kalau clear saya kok malah kasihan pada Rismon nantinya. Udah capek-capek. Kalau saya mungkin cuma kehilangan sedikit suara karena capek. Rismon udah kehilangan kehormatannya ya. Dengan kemudian bikin statement yang ya menurut saya udah 180 derajat balik itu. Ternyata ditolak nanti RJ-nya. Ya itu dan kasus dia.
itu malah dikejar lagi yang terakhir yang dilaporkan teman-temannya. Oke. Jadi kan lucu lagi gitu loh malah. Kalau dari Bang Husnudin mana? Ya, saya pikir ini bukan sesuatu yang aneh. Ini adalah babak lanjutan dari pengkhianatan-pengkhianatan yang sebelumnya sudah terjadi. Dan saya pikir deklarasi pengkhianatan seperti ini tidak mengurangi apapun dari semangat atau spirit perjuangan, melainkan justru memperingan arah perjuangan karena tidak ada lagi orang-orang yang masih punya pandangan berbeda ada dalam barisan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengkhawatirkan peristiwa sudah jatuh ketimpa tangga. Ya. Oke. Maksudnya adalah Rismon sudah pasang badan dengan muka lusuh, memelas kemana-mana, meminta maaf. Berbeda dengan Egy masih punya wibawa, dia tidak pernah minta maaf, tidak pernah mengatakan ijazahnya asli, masih konsisten ijazahnya palsu. Tetapi Rismon sudah merendahkan dirinya pada titik yang dia sulit untuk bisa tegak berdiri, apalagi mendongak kepada masyarakat. Jadi konteks pengkhianatannya itu? Ya, dia telah berkhianat pada ilmu yang dia yakini, dia telah berkhianat kepada kawan-kawan yang berjuang dengan dirinya, bahkan lebih jauh dia telah berkhianat kepada masyarakat rakyat yang hari ini sebenarnya menunggu persoalan ini sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekali lagi, karena apa? Karena kalau menempuh restoratif justice, pernyataan Rismon, permintaan damai Rismon, bahkan pemberian damai sekaligus, kalaupun terbit SP3, itu tidak bisa merestorasi ijazah Saudara Joko Widodo yang bermasalah. Satu-satunya jalan yang memungkinkan bagi Saudara Joko Widodo dan juga untuk membuktikan bahwa Joko Widodo akan membawa ijazah itu ke pengadilan adalah dibuktikan dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum dan sampai memiliki keputusan hukum yang tetap. Tapi sekali lagi, memang hari ini Saudara Joko Widodo memiliki atau membutuhkan insentif agar dirinya tidak masuk ke persidangan, agar dia tidak dipermalukan di persidangan, agar tidak terbongkar keterangan-keterangan yang hanya versi sepihak, yang belum diadili, yang belum diintersep oleh pengacara, yang belum didalami. Sebagaimana kami punya pengalaman banyak keterangan-keterangan di BAP, begitu sampai ke persidangan, semua saya berubah 100 derajat. Dan satu hal saja yang bisa kita kutip, Ova Emilia itu menyatakan Saudara Joko Widodo 2 kali lulus. Ada Jadi tanggal maksud 5. Anda yang dilakukan oleh Rismon ini adalah salah satu strategi Jokowi? Oh bukan, ini adalah strategi Rismon untuk keluar. Tetapi ini bagian dari rangkaian apa yang saya sebut sebagai adu domba dan pecah belah kubu Jokowi untuk menghilangkan spirit dari perlawanan, sekaligus dia berusaha mencoba mencari tambahan dalih legitimasi untuk berhenti dari kasus ini dengan alasan terjadi berdamaian lalu direstorasi. Tapi sekali lagi tidak ada restorasi untuk kepalsuan. Kenapa? Restorasi itu hanya memungkinkan dengan sebuah keputusan pengadilan yang berkekuatan. Ya, sedikit saya tambahkan. Sedikit aja. Kalau lihat statementnya yang terbaru dari Rismon, bukan yang semalam ya. Betul tadi kata Mbak Dian dia, Rismon tuh pengen keluar dari ini. Bahkan kemudian mengatakan saya dimanfaatkan oleh partai politik. Partai politik yang mana yang memanfaatkan dia? Nggak ada. Dia sendiri yang kemudian dengan seteguh hati berbekal ilmu pengetahuannya, dan itu kita bangga tadinya. Tapi kalau sekarang begitu ya apa jadinya yang dia lakukan? Dan ini yang lucu. Dia bilang kalau dia sudah melakukan penelitian selama 2 bulan. Nah, sebelumnya ini Bung Roy sama Rismon apakah ada komunikasi? Nggak ada, bahkan komunikasi terakhir itu tanggal 26 Februari yang lalu. Itu ketika Dr. Tifa tuh melonsing buku. Ada buku ini di situ. Ada juga Rismon, ada juga Pak Rustam di situ, ya. Dan dia masih berkata dengan lantangnya, dengan garangnya soal Gibran Endgame. Dan ketika launching buku yang ada Neuropolitika Dr. Tifa ini, dia gambarnya samurai. Itu Rismon masih terima. Dan tanggal 25 Februari, Rismon masih mencuitkan dalam akun X-nya, atau Twitternya. Dia masih jelas mengatakan bahwa ijazah Jokowi yang diposting atau yang ditemukan oleh Bu Natua itu adalah janggal karena ijazah yang sama digunakan 2 kali, tahun 2005 dan 2010. Itulah masih respon yang ada. Kalau kemudian dia mengatakan penelitian selama 2 bulan, ya kita lihat aja penelitian apa itu. Nah, gitu. Bung Roy ini terakhir komunikasi boleh dikonfirmasi kapan? 26 Februari? Komunikasi langsung saya dengan Rismon kira-kira ada 4-5 hari yang lalu. 4-5 hari lalu? Nah, itu soal buku. Minggu lalu berarti ya, ketika Rismon dilaporkan terkait ijazah, ini Bung Roy apakah ada komunikasi juga? Sempat, terus terang, seminggu yang lalu ketika saya hadir di sini, kita ketemu membahas ijazahnya Rismon. Responnya gimana? Itu sempat Rismon tuh meminta saya dan Mas Refli Harun waktu itu batalkan aja Bang gitu. Tampil diinterupsi. Saya bilang lu nggak bisa kok dibatalkan. Ini adalah kesempatan untuk membela kita gitu loh, kok dibatalkan. Ya nggak mungkin, itulah. Baik. Nah, kalau dari Bang Rosman, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya pikir ya,
apa yang terjadi hari ini dengan Rismond sejak kemarin, saya intens berkomunikasi, mungkin Projo juga saya tidak tahu ya, tapi secara pribadi saya komunikasi ke Solo, dan seharusnya menurut saya malam hari ini kita tidak lagi pada posisi menduga seseorang, menambah dosa bagi kita, seolah-olah Pak Jokowi ini menunggu dan takut di persidangan. Saya dapat data dan akan saya sampaikan di sini. Begitu Rismond kemarin beredar informasi menyatakan ingin restoratif justice, saya dikirimin begini. Pertama, Pak Jokowi tidak pernah mau memenjarakan seseorang. Itu pernah disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Yang kedua, kembali kepada maksud dan tujuan Bapak membuat laporan polisi, karena beliau tidak mau terjadi hal yang serupa yang akan dialami dan tertimpa kepada pejabat-pejabat lain, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala daerah, dan lain-lain. Yang ketiga, yang beliau laporkan kepada pihak kepolisian itu adalah sebuah peristiwa yang diduga merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menemukan barang bukti hingga penetapan tersangka. Yang keempat, jika memang ada pengajuan restoratif justice dari pihak tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik sebagai insan manusia, tentu Bapak Jokowi akan mempertimbangkan hal tersebut secara bijaksana. Saya sampaikan memang sebulan yang lalu bahwa memang untuk RRT ini sudah tidak ada maaf. Tapi minggu lalu juga saya sampaikan bahwa ini hari baik, bulan baik, Ramadan. Kalau terbuka hati dan pikiran para tersangka ini, saya yakin Pak Jokowi memaafkan. Maka tadi pun saya komunikasi benar bahwa ada pertemuan dengan Pak Jokowi dan Rismond menyatakan permohonan maaf. Apalagi yang paling gentle dari seorang Rismond. Dia mengatakan siap ya menerbitkan buku atau antitesa dari apa yang telah dia buat. Maka dalam pikiran saya, kalau Jokowi white paper, 3 orang penulisnya, 1 orang menyatakan bahwa dia salah dalam menganalisa, sehingga ongoing yang dia maksud adalah hari ini terfakta bahwa Jokowi, ijazah Pak Jokowi adalah asli, maka saya menyarankan agar nantinya di persidangan seorang Rismond kalau sudah SP3 misalnya menjadi ahli bagi kasus ini, bagi kepentingan Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Baik, pemirsa, kita masih akan terus mendalami apa alasan dari pengajuan restoratif justice oleh Rismond Syahnippar. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah di Interupsi. Pada akhirnya orang akan ngumpul dengan orang yang sekolah. Ya, jasa palsu kumpulnya dengan jasa palsu lah, kira-kira begitu. Itu yang mensetani, ya nggak apa-apa, sudah buka tadi. Padahal kan di bulan suci Ramadan kan setan-setan harusnya dikunci, ditutup. Terbelenggu ya? Terbelenggu, tapi enggak. Berkeliaran. Menawari. Ya, menawari Bu Kurnia, menawari Rostam, menawari saya, menawari mana-mana, ditawari. RJ, kayaknya jadi kayak sayembara. Itu yang disebut broker tadi. Ada WA-nya, gitu loh. Siapa yang nawarin RJ itu, Bang? Anda kembali di Interupsi, pemirsa, kita langsung saja Bung Hosinuddin. Ya. Tadi Anda sempat menyinggung soal adanya pengkhianatan. Sebelumnya apakah ada komunikasi atau gelagat-gelagat aneh nih sama Rismond? Ya, sebenarnya saat Rismond Syahnippar menunjuk kuasa hukum yang baru bukan dari tim advokasi kami, gelagat itu sudah terbaca. Itu kapan? Ya sudah 3 bulan atau 4 bulan November. yang lalu. Okay. Ya. Dan itu yang menyebabkan kami melihat ada upaya untuk tidak terikat dengan keputusan tim kami, karena tim kami full untuk gaspol gitu. Nah, saya kembali ke soal kita, sebenarnya ada narasi yang saya pikir sesat dan dipaksakan ya. Misalnya klien kami Pak Aro ini selalu dinarasikan, cobalah minta maaf dalam Ramadan yang mulia. Seolah-olah klien kami sudah diputus berkekuatan hukum tetap bersalah dan harus minta maaf. Pada sisi yang lain sebenarnya kalau kita lihat kan justru eskalasi kasus ini menjadi meningkat dan mendapat perhatian publik, termasuk media mengundang, TV nasional mengundang kan setelah Saudara Joko Widodo membuat laporan. Sebelumnya tidak pernah naik ke media nasional. Misalnya Bambang Tri yang sampai divonis 4 tahun, tidak pernah ada satu berita yang dibawa ke media nasional oleh TV, paling YouTuber-YouTuber. Tetapi begitu Saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu membuat laporan, itulah titik awal eskalasi. Dan saya mau luruskan, dalam gelar perkara khusus tidak benar kalau yang dilaporkan cuma peristiwa. Ya. Ada itu di LP-nya sejumlah nama yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo yang tentu saja kalau kita bicara pidana tidak ada tujuan akhir kalau orang kemudian dilaporkan tidak kemudian masuk pidana. Nah, kalau pertanyaannya ya yang penting dapat restorasi. Nah, justru itulah yang kami meyakini bahwa rangkaian upaya untuk membawa klien kami restoratif dan damai itu adalah bagian dari upaya untuk
merekondisi ijazah Joko Widodo seolah-olah menjadi asli dengan adanya perdamaian. Padahal kami tegaskan itu tidak bisa merestorisasi. Beda dengan kasus penipuan 6 juta dikembalikan, dianggap dipulihkan, selesai. Dan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Damani tadi, memang benar nih syarat objeknya tidak dipenuhi karena lebih dari 5 tahun, karena maksimal 5 tahun yang bisa direstoratif. Syarat subjektifnya juga belum terpenuhi, belum tentu ada keridoan para pihak gitu. Saya lihat kubu Jokowi terutama pendukungnya sangat tidak ridho kalau seorang Rismond itu harus diselesaikan dengan damai, apalagi dapat SP3. Maunya lanjut, maunya Rismond di penjara. Saya lihat begitu, dan itu motifnya terbaca ketika Rismond dilaporkan dengan kasus ijazah S2 dan S3-nya. Dan saya lihat memang tonggaknya, titik kulminasinya adalah ketika Rismond dilaporkan dengan kasus ijazahnya. Disitulah saya melihat ini kawan ini gentar. Dan memang kalau kegentaran itu muncul dari apa? Adanya kesalahan. Nah, dugaan kami memang ada masalah, dan karena itulah maka sangat bijak ungkapan dari orang yang bisa menyatakan bahwa pada akhirnya orang akan ngumpul dengan orang yang sekolah. Ya, jasa palsu kumpulnya dengan jasa palsu lah, kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin bisa bertahan dengan ijazah yang asli begitu. Oke, silakan Bang Rasman. Saya kira inilah sifat yang dari dulu saya amati, baik oleh Roy Suryo dan pengacaranya. Begitu ada 1-2 orang datang ke Pak Jokowi lalu ada SP3 dan lain sebagainya, langsung menyalahkan bahwa seolah-olah ini dari pihak Pak Jokowi. Saya katakan bahwa ini yang datang inisiatif, coba dengerin pernyataan dari Rismond. Ya, sebelum dia datang tadi pun dia sudah ngomong. Banyak. Dia mengajukan surat. Interupsi. Sebentar, banyak. dia mengajukan surat. Banyak. Ini bohong. Kemudian ini, dia bohong sendiri ini. Nggak yang bohong. juga datang ke sana. Dan saya konfirmasi. Lalu kemudian dia meminta maaf. Kenapa kalian marah? Dan langsung mengatakan bahwa ini dia bahaya. Bahwa seolah-olah saudara Rismond ini berijazah palsu. Wah, ini bahayanya mereka. Padahal masalah Ramadan atau bukan Ramadan, ini memang bulan baik, hari baik. Kalau ada orang minta maaf, apa salahnya? Perkara prosesnya nanti ini jelas di kepolisian mendapat SP3 atau tidak, itu kewenangan penyidik. Kita lihat. Sebenarnya banyak sekali makar-makar. Saya kira jangan sesat dan menyesatkan begitu loh. Gini, saya sebenarnya intinya sama. Ingin saya bahas ke sini nanti silakan. Banyak sekali maklar-maklar dari orang-orang yang namanya rombongannya Jokowi itu yang mensetani. Ya, nggak apa-apa, sudah buka tadi. Padahal kan di bulan suci Ramadan kan setan-setan harusnya dikunci, ditutup. Terbelenggu ya? Terbelenggu, tapi enggak. Berkeliaran. Menawari. Ya, menawari Bu Kurnia, menawari Rostam, menawari saya, menawari mana-mana ditawari. RJ, kayaknya jadi kayak sayembara. Itu yang disebut broker tadi. Ada WA-nya gitu loh. Siapa yang nawarin RJ itu, Bang? Iya, banyak yang tawari supaya apa melakukan. Siapa yang menawari? Yang menawari. Ya itu para termol-termol itu. Tidak pernah nawari Anda? Ada di sini. Oh, kalau saya nggak perlu tawari, nggak mungkin kalau saya. Kalau saya ngapain tawari? Ngapain? Nggak usah ada. Menawari pasti ditolak. Iya. Karena nggak ada kompetensinya untuk menawari. Karena otoritasnya bukan ada pada saudara Rasman. Jadi kan nawari Respon kan? Berarti ya udah. Karena memang saya berinisiatif karena dia sakit. Lah ya udah. Itu apa jadinya, ada pengakuan ini hanya udah. alasan yang berbeda saja. Kalian memuja-muji Rismond. Sekarang kalian merendahkan Rismond. Iya, ngapain? Kalian koreksi diri lah. Jangan-jangan Termul itu sikapnya kayak gitu itu ya. Kalian makin tinggal 1-2 orang. Termul itu Saudara sikapnya sudah kayak banyak gitu. keliru. Dan tadi tidak bisa menjawab argumentasi tentang Jokowi yang tidak pertama. Begitu saya jelaskan bahwa ada nama dilaporkan Jokowi, saudara juga tidak bisa menjawab. Itu gugur juga gitu loh. Jadi saya pikir tidak bernilai apa yang disampaikan oleh Rasman ini. 3 orang sekarang terbukan bahkan dengan dan selalu membela saudara Jokowi Widodo terlepas dia bukan kuasa hukum Jokowi Widodo. Kuhap Solo. Lihat aja nanti prosesnya. Kan saya bilang kalau Anda tidak puas, ajukan keberatan Anda. Oh, tidak perlu ngajari kami. Tidak ada perlu. Kami punya kebebasan untuk menyampaikan pandangan, tidak harus dengan pra-peradilan. Baik, Abang semua. Memangnya jalan hukum itu hanya pra-peradilan? Zainuddin, Bung Roy, Memangnya hanya pra-peradilan? Kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Makanya saya bilang Pak Jokowi tidak pernah melarang orang ada masalah. Tidak perlu. Lawyer yang sudah dicabut basnya tuh ya kayak gini. Abang harap tenang. Nggak bisa ngomong baik. Bung Rasman. Udah dicabut berita. Baik, Bung Freddy. Membela diri kok ikut. Silakan, Bung Freddy. Kita ini termul yang terlibat pada Jokowi Widodo. Bang Ozin, Bung Roy, mohon tenang sebentar. Kayak gini nih nggak usah dicabut basnya tuh kayak gini. Justru di sinilah masalahnya. Kami itu sebagai pendukung Jokowi, ya itu nggak mau, ya. Tetap aja framing yang dibangun seperti itu. Ini adalah adu domba, pecah belah, kan begitu. Justru itu yang kita tidak mau. Ini diarahkan kembali menyerang Pak Jokowi. Makanya padahal kan ya ini tuduhan ijazah palsu ini kan yang diserang institusi kepresidenan. Ya selain Pak Jokowi pribadi ya
UGM, universitas besar, ya KPU, Bareskrim. Ini kan sesuatu yang tidak bisa kita jadikan Interupsi, kalau soal presiden ya kalau ya RJ ini ya dengan gampangnya diberikan. Oke, RJ itu hak Bung Rismon. Sebetulnya untuk titik ini kami ini dari awal sepemahaman dengan Bung Kozinudin ini bahwa ini harus berakhir di pengadilan, harus dibuktikan di pengadilan. Tapi Mas Roy, kita ini sejak awal, orang yang sejak awal ini kita ini Mas Roy. Pernah nggak saya nawarin ini? Karena saya juga selalu konsultasi ke Solo. Nggak ada itu gitu loh. Oke, saya koreksi. Iya. Soal yang UGM itu, kalau UGM benar, nggak ada putusan KIP yang harus kemudian melakukan tanggapi yang memerintahkan KIP. UGM. Justru KIP itu membuka UGM supaya membuka semua. Tadinya kan nutup-nutupi. KPU juga. Justru putusan KIP itu menunjukkan bahwa sudah ada permintaan. Ada mekanisme. Tunjukkan ijazahnya. Justru putusan KIP itu menunjukkan ada mekanisme proses belajar mengajar, proses iya. Pak Jokowi sebagai mahasiswa. Mana sekarang? Ya tunggu aja. Kan nggak ada. Lu kok tunggu ya udah. Serahkan itu udah putusannya KIP sudah kemarin kan? Iya. Jadi artinya tunggu aja 20 bukti yang selama disembunyikan oleh KIP itu disembunyikan oleh UGM dan KPU itu keluarkan. Begitu keluarkan nanti kelihatan palsu. Ya tunggu aja, tidak ada kan? Belum ada kan? Palsu-palsunya kelihatan semua. Udah kan udah dapat. Ya tunggu aja. Semua udah Dan begitu kelihatan. jangan Mas Roy memframing bahwa itu kan baru putusan kemarin Mas. Udah ada. Prosesnya nanti selanjutnya harus ditunjukkan. Iya makanya. Iya tunggu aja. Jangan di-framing bahwa itu tidak ada. Kan begitu. Gak ada framing itu yang jelas ditutup-tutupi ada. Sejak awal. Bung Roy sebentar, saya mau bicara sama Bung Freddy. Putusan KIP ini kan baru saja kemarin keluar yang boleh dibilang positioningnya Pak Jokowi ini kalah 2-0. Tapi 2-0 bagaimana? Emang Pak Jokowi berperkara di situ? Iyalah, gak lihat ini. Gak lihat. Pak Jokowi berperkara di KIP? Iya. Soal ijazahnya gimana harus dikasih penjelasan. Di CLS jelas itu. Di KIP itu jadi memang lembaga publik di situ, ada UGM di situ, ada KPU di situ. Pak Jokowi tidak ada berperkara di situ. Presidenan lembaga publik memang tidak. Saudara Joko Widodo bukanlah pihak dalam makanya perlu kita jelaskan. Iya, makanya perlu kita jelaskan kepada publik. Jadi saya membantah tidak ada 2-0 di situ. Oke, ya silakan Bang Rasman. Mana Bonatua Silalahi, kira-kira 2-3 bulan yang lalu ya. Di situ juga pernah dikatakan kalau mau banding bisa tun dan lain sebagainya. Sampai dengan putusan ini ada 7, saya lihatin satu-satu. Jadi tidak ada yang namanya 2-0, keliru itu. 7-0 Pak Jokowi tidak ada berkepentingan di urusan ditutup atau tidak. Itu ranahnya Gajah Mada, itu ranahnya KPU, bukan Pak Jokowi. Ya kalau kalian melihat ada 7 data yang akan diberikan, monggo. Silakan aja berikan. Selain KIP ada CLS. Jokowi sekalipun nggak pernah hadir di terlalu CLS. banyak lagi saksi datang lain sebagainya. Maju saja ke pengadilan, tempur di pengadilan. Pengadilannya mana? Nggak pernah datang. Jokowi itu nggak pernah datang di Solo. Solo itu tinggal berjalan aja. Jadi jangan. Baik, pemirsa kita akan kembali usai jeda tetaplah. Orang itu bohong terus. Ancaman itu tidak kemudian mengkerdilkan seseorang yang sedang berjuang dan kemudian mengambil jalan sebagai pengkhianat dan mengkhianati aspirasi dari rakyat yang ingin menuntaskan kasus ini. Anda boleh diinterupsi pemirsa, saya langsung saja Bang Kozinudin. Waktu itu Bung Rismon pernah bilang soal pernyataan dia, saya lebih baik mati dibandingkan jadi pengkhianat. Tanggapan Anda? Jadi sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, seseorang itu dinilai bukan dari ucapannya, tapi dari apa yang dilakukan dan track record. Pada akhirnya kita semua itu kan sedang menulis sejarah kita masing-masing dan akan mewariskan legasi apa. Dan di titik itulah saya selalu memberikan nasihat kepada klien-klien saya agar mereka ya menjaga harga diri, marwah dan kehormatan, juga kepentingan bangsa dan negara serta hasrat atau aspirasi seluruh rakyat untuk melanjutkan kasus ini. Bahwa ada potensi misalnya ya akan ada pidana karena ini laporan pidana dari saudara Joko Widodo yang sebenarnya sebagai seorang mantan presiden tidak layak dia melaporkan rakyat sendiri hanya soal kritikan. Tetapi sekali lagi bahwa ancaman itu tidak kemudian mengkerdilkan seseorang yang sedang berjuang dan kemudian mengambil jalan sebagai pengkhianat dan mengkhianati aspirasi dari rakyat yang ingin menuntaskan kasus ini. Dan tapi saya sendiri tidak terlalu soal kenapa? Karena kami dulu Mbak ya,
berhimpun itu karena value, karena nilai-nilai perjuangan, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai anti dari kepalsuan, kebohongan, penindasan, kezaliman. Dan manakala orang itu keluar dari value itu dan mengambil visi-misi lain, saya kira ini adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan, dari beban-beban perjuangan agar kami melangkah lebih tangguh, menghadapi keadaan dengan lebih percaya diri, bisa membusungkan dada. Dan kita lihat hari ini bagaimana klarifikasi dari seorang Rismond sudah tidak lagi memiliki wibawa karena dia tidak lagi segarang dahulu yang dia punya kepercayaan diri dan punya kehormatan karena dia berada di atas jalur kebenaran. Dan karena itulah sebenarnya saya juga prihatin dan kasihan karena saya yakin yang dia tempuh bukan karena berangkat dari nurani tapi lebih dari pada tekanan. Tekanan itu dari mana? Ya memang kita tidak bisa menyebut secara spesifik, tetapi kalau kita lihat dari timeline dia berubah setelah ada laporan terkait ijazahnya. Dan di titik itulah kami tidak kemudian membela salah satunya. Jadi semua orang yang melakukan pemalsuan dokumen dan menggunakan dokumen itu untuk jabatan apapun, baik untuk dosen, untuk presiden, untuk bupati, untuk wali kota, harus ya diproses secara hukum. Tidak boleh nanti setelah ini kemudian restoratif, SP3, kasusnya Rismond dicabut, kemudian dianggap selesai. Enggak, itu berarti mengkonfirmasi memang ini bagian dari skenario kubu Solo. Dan kita pastikan kalau sampai ada restoratif justice dan dikabulkan, lagi-lagi saya tegaskan, tidaklah berlaku KUHAP yang baru ataupun yang lama, tapi yang terjadi SOP dari Solo sebagaimana sudah pernah diterapkan pada 2 orang sebelumnya. Begitu. Tanggapannya, Bung Freddy, SOP dari Solo yang sudah diterapkan dari 2 orang sebelumnya, tanggapan Anda? Ya itulah yang saya sampaikan tadi. Justru ya upaya-upaya seperti ini tetap saja framing-framingnya merugikan Pak Jokowi. Jadi udah paling benar itu kita buktikan di pengadilan. Memang fitnah itu galak di awal ya. Tapi nanti di pembuktian lemah. Akan selalu seperti itu. Jadi kita lihat sajalah sampai sekarang. Nih dengan Bung Kozinudin ini. Kita ini sama-sama orang hukum. Ya, yang namanya palsu, yang namanya pemalsuan. Coba ada nggak mereka ini sampai sekarang ya bicara substansi perkara. Ada nggak mereka ini kan nuduh ijazah palsu, membuktikan, mempunyai bukti tentang itu. Misalnya kan gampang saja. Kalau ini ijazahnya palsu, harusnya mereka punya bukti bahwa kayak dulu itu dibangun narasi di Pasar Pramuka. Nah ada nggak mereka membuktikan itu? Kemudian ada nggak ada mereka bawa saksi, oh ya dulu saya yang membuktikan itu. Atau ada mereka dapat orang UGM. Misalnya orang UGM misalnya, oh Pak Jokowi tidak pernah di sini. Kuliahnya, administrasinya, ininya nggak ada segala. Ada nggak itu? Mereka hanya bermain di narasi-narasi. Mereka hanya bermain di asumsi-asumsi yang mereka klaim sebagai akademis, ilmiah. Dan sekarang itu sendiri udah dipatahkan Rismond. Hampir sama kan mereka ini dulu saling mendukung. Ya, saling menguatkan itu. Sekarang Rismond yang mematahkan itu sendiri. Gitu loh. Kesempatan Bung Roy. Jadi Mas Freddy silahkan lihat jalannya sidang CLS di Solo. Kenapa kita bilang tadi bohong orang itu? Sidang CLS itu sudah berlangsung 7 kali dan hampir 10 kali ya. 7, 8, 9, 10. Nggak pernah ada yang nama Jokowi itu kelihatan ijazahnya pun. Mbak interupsi dulu. Ini Bung Kozi kan orang hukum. Tolong dikasih tahu ini kliennya bahwa CLS itu, bahwa gugatan perdata itu prinsipalnya itu diwakili oleh kuasanya. Bukan maksud saya, jangan dibangun framing. Jangan dibangun framing bahwa Pak Jokowi tidak hadir. Pak Jokowi hadir di situ melalui kuasanya, Mas Roy. Ini yang nggak benar. Pak Jokowi bukan menghindar. Dilihatkan Pak Jokowi tidak pernah menghindar dari sidang CLS. Pak Jokowi hadir melalui kuasanya di situ. Ijazahnya aja nggak pernah dihadirkan di padahal ada ijazah asli yang dihadirkan itu milik almarhum Bambang Budiharto. Dia nggak berani dan makanya kemarin kemudian ada permintaan dari kuasa hukumnya Top-Tovan nanti penggugatnya mengatakan udah ini pakai sumpah pemutus ya. Sumpah pemutus itu kalau Jokowi nggak berani sumpah kalah dia harusnya. Itu udah clear itu. Itu ada aturannya. Ya itu yang selalu saya bilang. Ya Mas Roy ini nggak ngerti ya. Nggak ngerti ya. Pak Jokowi dikatakan menghindar. Jelas-jelas Pak Jokowi hadir di sidang CLS melalui kuasanya. Justru kalau mereka merasa menang di sidang CLS itu. Kita kasih tahu ya ke kuasa hukumnya.
Pak Jokowi selaku tergugat, katakanlah tidak menghadirkan bukti di situ kata mereka ini, justru mereka harusnya senang dong. Nanti mereka dimenangkan. Loh, ini malah dibangun framing-framing, cuma narasi-narasi. Ini kan framing nggak ada di sidang. Saya hadir selaku ahli di sidang itu. Dan kemudian lucu nih, ini katanya kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya katanya pengalaman. Mas Roy, pengalaman. Rismon juga hadir sebagai ahli di situ. Awalnya dan bilang. sekarang Awalnya bilang kalau keahlian Rismon itu dipatahkan dia sendiri. Oke, apa bedanya dengan keahlian Mas saya Roy? Saya tidak mewakili Rismon. Gitu loh. Silakan Rismon mencabut keterangannya. Tapi yang jelas kuasa hukumnya Jokowi itu waktu itu pertama nggak setuju ke saya. Tapi setelah itu dia tanya ke saya. Lah gampang bertanya. Anda kuasa hukum kan? Anda tadi kan nggak setuju lah kok tanya. Oh ya kalau gitu saya nggak jadi tanya. Oke, Bung Rey, kita kasih kesempatan Bung Rasman. Aduh, kuasa hukum yang konyol ini. Ya, sekali lagi bahwa benar yang disampaikan Bung Freddy. Bahwa itu sudah diwakili oleh kuasa hukum. Ya, Dan kuasa Pak Jokowi hukumnya sudah kayak bilang. gitu. Begini ya, Pak Jokowi sudah sampaikan. Forum yang saya tunggu adalah proses persidangan laporan saya. Nah itu nggak ada Polda pembuktian Metro Jaya. ijazah. Jadi apa yang Ini disampaikan mahasiswa oleh jangan, Bung Freddy tadi, masyarakat jangan benar ketipu juga. di situ. Kalau mereka misalnya Dia mau menganggap membelokkan bahwa proses persidangan itu perkaranya tidak nggak menguntungkan bagi kubu Pak Jokowi lalu lewat kuasa hukumnya, artinya mereka yakin akan menang. Ya kita tunggu saja. Tetapi kalau ingin persoalan ini tuntas, yang pelapornya langsung adalah Pak Jokowi, terlapornya ada 8 orang, ada, 2 orang sudah itu. SP3, 1 kita lihat prosesnya jalan atau tidak nanti SP3. Tetapi yang pasti satu, bahwa semua tahapan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu akan dilihat unsur-unsur yang memenuhi pada kaedah SP3 dimaksud, yaitu restoratif justice. Salah satunya pemaafan, permintaan maaf, dan adanya kesepakatan keduanya. Saya dapat info tadi, poin-poin itu ada. Pertanyaan berikutnya, apakah salah kalau penyidik datang ke sana? Ya tidak salah untuk menyaksikan bahwa proses itu berlangsung. Nah yang saya mau katakan adalah, kenapa kok teman-teman ini masih, mohon maaf ini, minggu lalu misalnya datangkan ahli lagi. Kemarin kan diprotes tuh banyak banget ahli dari Pak Jokowi. Nah maksud saya, kalau memang masih ada sekarang 5 lagi, kalau misalnya ini dikabulkan, maka sebaiknya tempur saja. Saya sekali mendorong supaya jangan bertele-tele. Biar lebih ngerti akan ada hukum lah. kepastian hukum. Ini Tapi orang kalau ngerti tidak, hukum, suruh kita akan ngomong nanti kayak larut gini. dalam perdebatan yang tidak Kacau penting lagi. ini. KUHP Solo lah, KUHP Solo dan lain sebagainya. Padahal Orang harusnya ngerti mereka hukum koreksi diri ke ngomong dalam. kayak gini. Kenapa ya kok berkurang lagi? Jangan-jangan besok nambah lagi. Interupsi. Jangan-jangan besok persoalan lagi. Itu maksud saya. Jadi kalau memang tidak kalian lihat benar-benar orang kuat katanya di ngerti dalam, hukum jangan pembicaraannya melakukan kayak pertarungan gini. yang berakibat Aduh, pada konyol kerugian banget. kalian sendiri. Kira-kira begitu pendapat Oke. saya. Dah, Pemirsa. biar ini ada interupsi. Kita akan kembali usai jeda dulu Bang Husnudin. Oke. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Interupsi. Pesan Pesannya. batin saya ya semoga dia nyaman, ya dia berbahagia dengan keluarganya karena mungkin sudah menanti yang terbaik. Anak boleh diinterupsi pemirsa, saya mau ke Bung Roy. Bung Roy, Anda melihatnya... Bukan ke saya tadi. Oh iya, Bang Husnudin. Ya, silakan tadi, dilanjutkan. Ya baik, statement itu memiliki nilai kebenaran manakala bisa diuji ada parameter dan konsisten hasilnya. Saya menyatakan SOP yang diberlakukan akan seperti Solo jika nantinya itu dikabulkan. Itu karena begini, restoratif justice itu ada 2 syarat setidaknya, syarat subjektif dan syarat objektif. Yang disebutkan Bung Rasman itu kan syarat subjektif berkaitan dengan permintaan maaf, permaafan dan kesepakatan perdamaian di antara para pihak. Tetapi ada syarat objektif yang tidak bisa dilanggar, yakni apa? Ancaman pidana dari perkara yang direstorasi itu kurang atau setidak-tidaknya hanya 5 tahun maksimum. Sementara kasus ini ada pasal 32 dan 35 yang ancamannya hingga 12 tahun. Maka kalau kasus ini dipaksakan di RJ, sama seperti kasus Egy Sujana, itu kan ancamannya di atas 5 tahun, bukan maksimal 5 tahun. Dan itu sudah diatur, tidak bisa RJ. Tapi lagi-lagi kalau kita kemudian mengatakan bahwa ini SOP Solo, ya ada kebenarannya, ada parameternya, ada sesuatu yang diatur secara objektif di dalam ketentuan perundang-undangan, itu tidak terpenuhi tetapi RJ itu tetap berjalan. Kenapa? Karena secara tegas Egy Sujana menyatakan diperintahkan oleh Jokowi, polisi untuk menerbitkan SP3, maka diproseslah. Bedanya kalau dulu itu ke Jokowi dulu baru memohon RJ, kalau hari ini permohonan RJ dulu baru diundang Jokowi ke Solo. Itu satu soal. Yang kedua, saya pikir setiap orang itu punya hak untuk membela klien dengan pertimbangan hukum apapun sepanjang hak-hak itu diatur dan dijamin.
kalau kita mau mengajukan ahli, ya nggak ada masalah berapapun. Apalagi ahli kita masih jauh lebih sedikit ketimbang ahli yang dihadirkan oleh penyidik untuk menguatkan unsur-unsur pidana sebagaimana yang sudah dilakukan penyidikan. Dan hari ini kalau persoalannya memang masih P19, apalagi berarti kan barang itu masih mentah. Dan kalau barang itu masih mentah, ya masih mungkin untuk bolak-balik sampai menunggu besok, tunggu hari raya kuda begitu, atau hari raya kucing gitu, lebaran kucing gitu. Jadi saya pikir beginilah. Kalau memang punya ukuran, parameter, dan punya keahlian, sampaikan sajalah. Dan itu adalah pikiran-pikiran yang dijamin oleh konstitusi. Tidak perlu intervensi masuk kepada ranah milik orang lain. Seolah-olah dirinya yang paling ngerti, paling pinter, paling jago. Padahal pada kesempatan yang sama, dirinya juga tidak bisa lepas dari jerat hukum yang menimpa dirinya. Begitu. Baik, tanggapannya Bung Freddy? Ya, gini, tadi Bang Rasman udah menyampaikan, kalau Pak Jokowi itu sejak awal, dia itu hanya konsisten. Ya, tidak ada ingin mengatakan akan memenjarakan siapapun itu seorang, tapi yang dilakukan Pak Jokowi itu cuma satu, ya, menyerahkan permasalahan ini kepada mekanisme hukum, ya, dan sekarang itu sedang berproses. Nah, ketika pihak yang menuduh meminta maaf, memohon restoratif justice, yang tadinya mereka ini saling bahu membahu, ya, saya rasa publik bisa menilai lah, ya, bagaimana ya nilai kekuatan tuduhan-tuduhan mereka ini. Ya, mereka dipatahkan oleh mereka sendiri. Kan begitu. Jadi di dalam demokrasi ini ya kebebasan mengkritik ya itu boleh-boleh saja. Tapi tidak ada kebebasan menuduh. Dan kebebasan yang bertanggung jawab adalah ikuti proses hukum. Ya, jangan membangun ya narasi-narasi yang sebetulnya ini mereka sendiri yang sudah saling mematahkan, kan begitu. Kemudian dibangun narasi seolah-olah ya Pak Jokowi yang ikut bermain di sini pecah belah. Ini yang kita yang tidak mau. Nah, ini publik harus dikasih penjelasan bahwa ini Rismon yang mau. Dia yang menuduh, dia yang memfitnah, kemudian dia minta maaf, dia minta RJ, nah kemudian dibangun narasi Pak Jokowi yang mau pecah belah. Inilah kami yang tidak mau, makanya kami sejak awal sampai sekarang minimal klaster 2 ini harus sampai di persidangan, harus dibuktikan di persidangan. Itu. Silakan Bung Roy. Oke, saya ingin juga tambahkan tadi, ketika sidang CLS di Solo, ya tanggal 18 Februari, kebetulan 2 ahli yang dihadirkan, saya dan Respon tadi. Nah, ini yang menarik kalau dihubungkan dengan statementnya Respon yang dia mengatakan semenjak 2 bulan sudah melakukan penelitian. Tanggal 18 Februari kemarin, belum ada sebulan loh. Respon itu melakukan kesaksian ahli di Solo dan dia menyatakan ijazahnya palsu. Makanya ini ada lawyer yang dari Solo, Dr. Taufik, mengatakan Respon bisa jadi terkena kesaksian palsu. Ya saya kasihan terus terang pada Respon. Sudah kemudian tadi kalau kata Mas Kosidin, ekspresinya sudah kehilangan sama sekali kewibawaannya, kehormatannya. Belum tentu juga RJ-nya diterima. Lah kalau diterima juga lucu, ya gitu. Karena kan ancaman hukumannya tadi kata Mas Freddy di atas 5 tahun. Ya, kemudian dia juga sudah termasuk orang yang dulu sangat garang. Tapi ya, Bung Roy melihatnya permintaan atau pengajuan RJ ini adalah kehendak pribadi dari Rismon sendiri atau ada tekanan di belakangnya? Seperti yang kemarin ada pelaporan ijazah palsu di Yamaguchi itu. Masyarakat bisa menilai lah Mbak Diandra. Jadi artinya sikap Respon yang biasanya, bandingkan aja orang yang awam aja bisa melihat video-videonya Bang Respon itu di Bali G Academy itu. Dengan 2 video terakhirnya yang dia tampak membaca teks, tampak ada guiding sangat. Itu mirip-mirip lah dengan video salah satu ketua umum partai sebelum mengundurkan diri waktu itu. Ya, yang tiba-tiba hari Sabtu malam bikin video, Minggu pagi ditayangkan, dan kemudian dia mundur. Ya kalau nggak mundur dia ditangkap waktu itu. Akhirnya dia mundur, partai besar waktu itu. Nah itu sama persis. Ada kondisi. Jadi sekali lagi, ya kalau menurut saya sih tetap mendoakan yang terbaik buat dia. Tapi ya, kalau yang soal metodologi, ini kan Respon menyampaikan ada metodologi dia yang salah terkait dengan pencahayaannya begitu. Nah bagaimana nih menurut Mas Roy? Sama sekali itu hak dia. Kalau dia salah. Dan kesalahan dia tidak berarti kami salah. Kalau tadi dikatakan ada 2 gugur, enggak ada gugurnya sama sekali. Ilmunya juga beda. Ya, ilmu saya ilmu telematika, telekomunikasi, multimedia dan informatika. Ilmu dia kan digital forensik. Digital forensik itu hanya bagian kecil dari multimedia. Dokter Tifa ilmunya lain lagi, neuropolitika. Jadi nggak akan bisa saling menggugat. Mau dicopot
isi dia, silahkan. Tapi juga sekarang mulai ribut nih teman-teman di seluruh Indonesia. Wah bukunya, kalau gitu mau kita kembalikan aja deh bukunya. Atau bukunya kita gak ada ya. Tapi tulisannya Roy Suryo sama tulisannya Dr. Tifa, biarin ada di buku itu kata mereka. Gitu. Oke, Bang Rasman silakan Ini closing tanggapannya. statement ya. Baik, saya mencatat ini ada 3 belum poin. closing kan ya tadi? Silakan Bang. Ya, Ya. pertama saya mendengar dari pernyataan saudara Ahmad Khozinuddin bahwa seolah-olah Pak Jokowi mengundang. Itu bahasa dia tadi ya. Padahal kita sudah konfirmasi. Bahkan kemarin sore kita masih chattingan, kalau tidak ada kata maaf yang terlontar dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku sekarang, maka tidak akan ada yang namanya RJ. Itu ya, jadi tidak diundang, jangan disesatkan orang. Yang kedua, saudara Khozinuddin ini selalu menyindir. Saya mau beritahu, Anda juga terlapor sekarang. Dan Apa banyak masalahnya? tokoh nasional, kan Dia Anda mengatakan tadi terdakwa bahwa malah menyindir ada. saya. Dia tersindir. Jadi kalau saya mau katakan Anda di proses hukum, Mbak, saya di Perdek. proses hukum itu biasa saja. Kita bukan Tapi saya tidak memperkosa, pernah ngatur-ngatur bukan Anda mencuri, berstatement, bukan silakan koruptor, saja. bukan fitnah orang. Kita membuktikan di peradilan. Ayo kita bertarung dengan secara intelek. Yang ketiga, Enggak sama Rasman, Destu Rasman nggak ada Premi of kuasa Law. hukum. Ya, Nggak ada ada. sampai Jadi persidangan. kalau Ya, saya, ada. kalau Rasman saya tukang mau suap saja katakan di kasus begini ya, ini. Iya. saya mau Legal katakan standingnya bahwa nggak ada dia. Dia legal dengan standingnya adanya nggak ada itu. pengacara Refli Harun dan Legal standing nggak Jamal punya. Daging Legal standing, nggak akan sampai ke persidangan. dengar ya, Kok ngajak-ngajak ke kelihatan persidangan? bahwa Basnya sudah mereka ini dicabut, basnya sudah mulai, dicabut. dengar ya, Ya, statusnya mulai terdakwa. tertib. Nggak Kenapa bernilai. tertib? Nggak bernilai. Karena sejatinya seorang Khozinuddin ini bukan lawyer untuk dipersiapkan di pengadilan, tapi non litigasi. Tuh, nuduh lagi, nuduh lagi. Saya Oke. masih Dia dengar nggak tadi punya pernyataan itu tadi pagi saya masih Dia dengar. bukan lawyer, Jadi saya bahkan mau dia katakan tidak bahwa punya wewenang untuk dengarin ya. dipersidangan. Iya, Anda udah ngomong dicabut. ini Baik, saya terima kasih. Dodo. Nggak saya ada mau ini. katakan Ini bahwa orang apa ini? kalau Ini nggak kalian jelas ini. sudah Tidak pernah lemah, terlik menyebut nama angkat saudara. bendera Saudara putih, sebut nyerah nama kepada saya. Pak Jokowi. Baik, terima Itu kasih. poin pentingnya. Baik, terima Kalau kasih, masalah Bang diterima Rasman. atau tidak restoratif justice, silakan. Itu Orang urusan nggak punya penyidik. legal Dan standing. kalian- Legal standing. Saya lagi Baik, kalau Baik, terima orang kasih salah, Bung Rasman kita sudah menyerah. kita Terus dapatkan bagus, poinnya. malu-malu Orangnya nggak minta bisa maaf. Baik, Terima terima kasih. kasih Bung Rasman. Ya, Saya ya, terakhir mau ke closing. Bung Roy. Bung Ya. Roy, saya mau tanya apa pesan yang ingin Anda sampaikan, pesan batin untuk Rismon sekarang kan sudah pecah dari RRT, sekarang tinggal RT aja. Apa Pesan pesannya? batin saya ya semoga dia nyaman, ya dia berbahagia dengan keluarganya karena mungkin sudah berarti yang terbaik. Tapi kalau kasus ijazah ini memang pesan saya kira ini pesan untuk seluruh dunia. Ya gitu. Gimana Rismon itu bisa kemudian arti, awang Israel dan Amerika saja mungkin nggak selesai ya perangnya kalau ijazahnya Jokowi itu nggak ditunjukkan. Mereka bilang kalau ijazah Jokowi tunjukkan mungkin mereka selesai perangnya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak Dan semuanya saya pemirsa. pesan untuk Joko Widodo, akhirilah karena Anda yang memulai polemik ini dan membuat Aduh. segenap anak bangsa pecah Oke. belah. Iya. Anda mantan presiden tapi tidak bernilai presiden jika Anda terus-teruskan ini. Baik, terima kasih Bung Khozinuddin. Pemirsa, permintaan maaf telah disampaikan dan upaya damai diajukan. Apakah polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo akan berakhir? Atau justru membuka babak baru? Saya Diandra Mukni, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.